Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Cecilia Tiara Rahayu Ada dengan NPM 2008 2010 167. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai interaksi sosial pada bab 5 untuk tugas keempat pada mata kuliah interaksi manusia komputer. Ini ada overview. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Yang kedua, mekanisme sosial yang digunakan dalam percakapan. Yang ketiga, apa yang digunakan dengan kehadiran sosial. Yang keempat, tinjauan teknologi untuk mendukung interaksi sosial. Yang kelima, bagaimana media sosial mengubah cara kita tetap berhubungan. Yang keenam, fenomena sosial baru yang muncul karena dapat terhubung secara online. Baik, yang pertama, interaksi sosial. Manusia pada dasarnya bersifat sosial. Kita hidup bersama, bekerja bersama, bermain bersama, berbicara satu sama lain, dan bersosialisasi. Sejumlah teknologi telah dikembangkan secara khusus untuk memungkinkan kita bertahan dalam kehidupan sosial ketika secara fisik terpisah atau sama satu sama lain. Ini termasuk meluasnya penggunaan smartphone, video, media sosial, game, pengiriman pesan, dan telepresence. Masing-masing memberikan cara berbeda untuk mendukung cara orang terhubung. Beberapa orang mendorong interaksi sosial. Misalnya, interaksi sosial permainan keluarga dengan Alexa, lalu memiliki dampak negatif pada percakapan sehari-hari yang dikatakan oleh Tarko pada tahun 2015. Nah, pada gambar ini menunjukkan sebuah keluarga yang duduk bersama, namun semuanya sibuk melihat gadgetnya masing-masing, sehingga tidak ada percakapan antara satu sama lain. Nah, maka muncullah pertanyaan, apakah kita menghabiskan terlalu banyak waktu di gelembung digital kita sendiri? Nah, sehingga muncul pertanyaan apa yang diajukan oleh teknologi sosial. Yang pertama, apakah percakapan face-to-face digantikan oleh interaksi media sosial? Berapa banyak teman yang Anda miliki di Facebook, LinkedIn, WhatsApp, dan sebagainya versus kehidupan nyata? Yang ketiga, seberapa banyak mereka tumbang tindih? Yang keempat, bagaimana cara kita hidup dan berinteraksi satu sama lain berubah? Yang keenam, apakah aturan dan etiket yang ditetapkan masih berlaku offline dan online? Selanjutnya ada mekanisme percakapan. Berbagai mekanisme dan aturan diikuti ketika mengadakan percakapan tatap muka seperti saling menyapa. Ini ada halo, hai, hai, baiklah. Baik, bagaimana kabarnya? Baik, bagaimana kabarmu? Oke, itu begitu. Bagaimana kehidupan memperlakukan Anda? Gitu. Lalu ada aturan percakapan. Aturan analisis percakapan mengusulkan 3 aturan dasar yang diungkapkan oleh Sachs dan DKK pada tahun 1978. Aturan pertama, pembicara saat ini memilih pembicara berikutnya dengan mengajukan pendapat, pertanyaan, dan atau permintaan. Aturan kedua, orang lain memutuskan untuk memulai bicara. Aturan ketiga, pembicara saat ini terus berbicara. Aturan ini diasumsikan diterapkan dalam urutan ini sehingga setiap kali ada peluang terjadi perubahan pembicara, misalnya seseorang datang ke akhir kalimat, aturan satu diterapkan. Jika pendengar yang pertanyaan atau permintaan ditujukan tidak menerima tawaran untuk mengambil lantai, aturan kedua diterapkan dan orang lain yang mengambil bagian dalam percakapan dapat mengambil kesempatan dan menawarkan pandangan tentang masalah tersebut. Jika ini tidak terjadi, maka aturan ketiga diterapkan dan pembicara saat ini terus berbicara. Aturan ini didaur ulang secara rekursif sampai seseorang berbicara lagi. Lebih banyak aturan percakapan. Bergiliran digunakan untuk mengkoordinasikan percakapan. Seperti contoh di bawah ini yang pertama ada bagaimana kalau kita bertemu jam 8, bisakah kita bertemu sebentar lagi? Bagaimana kalau kita bertemu jam 8?
wow lihat dia, terus ada reaksi yang lain, ya tatanan rambut yang lucu, bisakah kita bertemu sebentar lagi? Lalu ada kembali menyalurkan ke sinyal untuk melanjutkan, untuk mengikuti A gitu. Aturan percakapan lebih lanjut. Dialog kemudian dapat terjadi di mana para peserta bergiliran mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban, dan membuat pernyataan. Kemudian ketika satu atau orang lebih peserta ingin mengakhiri percakapan, mereka melakukannya dengan menggunakan isyarat implisit dan eksplisit. Contoh isyarat implisit adalah ketika seseorang peserta melihat jam tangan atau bermain-main dengan mantel dan tas. Lalu ada secara eksplisit mengatakan, ya ampun lihat waktu, aku harus pergi, aku terlambat. Setelah itu, peserta dapat mengucapkan ritual perpisahan seperti sampai jumpa ya, selamat tinggal gitu. Akhirnya mereka dapat mengakhiri percakapan dan berpisah. Lalu terdapat kerusakan dalam percakapan. Jenis gangguan lain dalam percakapan muncul ketika seseorang mengatakan sesuatu yang ambigu dan lawan bicara salah mengartikannya sebagai sesuatu yang lain. Dalam situasi itu, para peserta akan berkolaborasi untuk mengatasi kesalahpahaman dengan menggunakan mekanisme perbaikan. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang disalahpahami, pembicara akan mengulangi dengan penekanan yang ini. Tidak, maksud saya yang itu. Juga menggunakan kata-kata, "Hah, apa, eh." Lalu apa yang terjadi di percakapan online? Apakah aturan percakapan yang sama berlaku? Apakah ada jenis kerusakan yang berbeda? Lalu bagaimana orang memperbaikinya untuk menggunakan surel, pesan singkat, SMS, Skype, atau perangkat lunak konferensi video lainnya? Lalu ada percakapan jarak jauh. Banyak penelitian tentang cara mendukung percakapan saat orang berjauhan satu sama lain. Banyak aplikasi yang telah dikembangkan, misalnya email, konferensi video, pesan instan, dan ruang obrolan. Lalu apakah mereka meniru atau melampaui cara percakapan yang ada? Nah, telepon telepon ditemukan pada abad ke-19 oleh Alexander Graham Bell yang memungkinkan dua orang untuk berbicara satu sama lain dari kejauhan. Sejak itu, sejumlah teknologi lain telah dikembangkan yang mendukung percakapan jarak jauh yang sinkron, termasuk telepon video yang dikembangkan pada tahun 1960-an sampai 1970-an seperti pada gambar berikut. Tujuannya ini untuk melihat apakah mungkin bagi orang-orang yang tersebar di ruang dan zona waktu yang berbeda dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, seolah-olah mereka benar-benar hadir secara fisik. Selanjutnya ada contoh ruang media awal, yaitu video window oleh Belcourt pada tahun 1989. Ruang bersama yang memungkinkan orang yang terpisah sejauh 50 mil untuk melakukan percakapan seolah-olah di ruangan yang sama dan minum kopi bersama. Jendela gambar atau video window ini 3x4 kaki antara dua situs dengan video dan audio. Orang-orang memang berinteraksi melalui ini, tetapi hal-hal aneh terjadi. Ini diungkapkan oleh Kraut pada 1990. Nah, berikut adalah contoh gambar diagram video window yang digunakan. Sejak penelitian awal ini, konferensi video telah menjadi dewasa. Ketersediaan webcam dan kamera murah kini telah diselamatkan sebagai bawaan di tablet, laptop, dan ponsel yang sangat membantu video conferencing mainstream. Lalu, berikut adalah temuan bagaimana video window sistem digunakan. Yang pertama ini berbicara terus-menerus tentang sistem. Lalu lebih banyak berbicara dengan orang lain di ruangan yang sama daripada di ruangan yang lain. Ketika mencoba untuk lebih dekat dengan seseorang di tempat lain, justru sebaliknya. Efeknya, peserta keluar dari jangkauan kamera dan mikrofon. Lalu tidak ada cara untuk memantau ini.
Selanjutnya adalah konferensi video dan ruang telepresent. Banyak pilihan yang untuk menghubungkan banyak orang, misalnya Zoom, Google Meet, Skype gitu. Lalu ruang telepresence ini khusus untuk grup. Selanjutnya ada robot telepresence. Robot telepresence ini memungkinkan orang untuk menghadiri acara yang tidak dapat melakukannya, seperti dengan mengontrol robot mereka dari jarak jauh. Tempat-tempat seperti sekolah, konferensi, dan museum. Lalu contoh awalnya adalah Beamplus. Beamplus ini adalah robot untuk membantu bernavigasi di sekitarnya. Ini memiliki dua kamera yang disematkan pada layar, satunya menghadap keluar untuk memberikan pandangan kepada orang yang jauh tentang apa yang ada di depan kamera mereka, lalu yang lainnya menghadap ke bawah untuk memberikan pandangan lantai. Lalu ada sering berdandan agar terlihat seperti orang yang di acara tersebut, dan ada pengalaman positif berada di sana. Telepresence dan kehadiran sosial ini untuk telepresence mengacu pada satu pihak yang hadir dengan pihak lain, yang hadir di ruang fisik dan di ruang pertemuan. Untuk kehadiran sosial ini mengacu pada perasaan berada di sana dengan orang yang nyata ketika dalam realitas virtual. Nah, gambar ini menunjukkan visi Facebook untuk bersosialisasi di dunia 3D menggunakan VR. Nah, gambar ini menunjukkan tampilan dari dua avatar, ada Jack dan Diane, yang sedang berbicara di meja virtual di samping danau dan dengan beberapa gunung di latar belakangnya. Pengguna mengalami ini dengan memakai headset virtual reality atau VR. Tujuannya adalah untuk memberi pengguna perasaan kehadiran yang ajaib di mana mereka dapat merasakan seolah-olah mereka bersama, bahkan meskipun fisik mereka terpisah di dunia nyata. Lalu, berapa banyak realisme dan imersi yang ini diperlukan ini? Bagaimana dalam telepresence untuk membuatnya menarik? Dalam telepresence, cobalah untuk membuat orang yang jauh tampak seperti hidup. Gunakan beberapa kamera dan definisi tinggi dengan fitur eye tracking dan mikrofon pengarah. Apakah FaceTime memiliki kehadiran sebanyak pengaturan definisi yang tinggi? Lalu, apakah itu co-presence? Sejumlah teknologi telah dikembangkan untuk memungkinkan lebih dari satu orang secara bersama. Motivasinya adalah untuk memungkinkan kelompok untuk berkolaborasi lebih efektif saat bekerja, belajar, dan bersosialisasi secara bersama. Contoh produk komersil yang mendukung interaksi semacam ini adalah Smartboard dan Surface yang menggunakan multi-touch dan Kinect yang menggunakan pengenalan gerakan dan objek. Selanjutnya ada mekanisme koordinasi. Ketika sekelompok orang bertindak dan berinteraksi bersama, mereka perlu mengkoordinasikan diri mereka sendiri. Misalnya, saat dua orang atau lebih berkolaborasi, seperti saat menggerakkan piano, mereka saling memberikan instruksi. Seperti turun sedikit, tinggalkan sentuhan, sekarang lurus ke depan. Untuk mengkoordinasikan tindakan mereka. Untuk melakukannya, mereka menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal, jadwal, aturan dan konvensi, presentasi eksternal bersama. Lalu ada mekanisme koordinasi face-to-face. Bicara ini adalah pusat. Nah, nonverbal juga digunakan untuk menekankan dan sebagai pengganti. Misalnya, mengangguk, berjabat tangan, mengedipkan mata, melirik, gerak tubuh, dan mengangkat tangan. Untuk pertemuan formal, menggunakan struktur eksplisit seperti agenda, memo, dan notulen digunakan untuk mengkoordinasikan aktivitas. Untuk mekanisme kesadaran, ini melibatkan mengetahui siapa yang ada di sekitar, apa yang terjadi, dan siapa yang berbicara dengan siapa.
Nah, ini dikatakan oleh Duris dan Bly pada 1992. Nah, kesadaran ini dibagi menjadi dua, yaitu kesadaran perifer dan kesadaran situasional. Kesadaran perifer ini mengawasi hal-hal yang terjadi di pinggiran visi, lalu termasuk mendengar dan mengawasi memungkinkan pelacakan apa yang dilakukan orang lain tanpa isyarat eksplisit. Untuk kesadaran situasional, ini menyadari apa yang terjadi di sekitar Anda untuk memahami bagaimana informasi dan tindakan Anda akan memengaruhi peristiwa yang sedang berlangsung dan yang akan tetap. Misalnya kontrol lalu lintas udara atau ruang operasi. Untuk antarmuka yang dapat di bagian ini dirancang untuk memanfaatkan bentuk koordinasi dan kesadaran yang ada mekanisme. Beberapa penelitian yang menyelidiki apakah mereka membantu orang untuk bekerja sama dengan lebih baik telah menemukan partisipasi yang lebih adil, lebih alami untuk bekerja di sekitar, lebih nyaman duduk mengelilingi meja daripada berdiri di depan. Berikut ini merupakan gambar dari The Reflectable yang digunakan milik Pierre Dillenburg. Nah, di sini ada LED yang menyala untuk mencerminkan seberapa banyak setiap anggota kelompok berbicara. Lalu di sini menggunakan mikrofon di depan setiap individu untuk melakukan ini. Studi menunjukkan mereka yang paling banyak berbicara mengubah perilaku mereka. Mereka yang berbicara paling sedikit tidak mengubah perilakunya. Menurut Anda, mengapa demikian? Nah, implikasi dari berbagai studi kasus pengguna tentang kolaborasi lokasi bersama di sekitar permukaan meja adalah bahwa merancang antarmuka yang dapat dibagikan untuk mendorong partisipasi yang lebih adil tidaklah mudah. Nah, memberikan umpan balik waktu nyata yang eksplisit tentang seberapa banyak seseorang berbicara dalam suatu kelompok mungkin merupakan cara yang baik untuk menunjukkan kepada semua orang yang berbicara terlalu banyak. Tetapi, ini mungkin menakutkan bagi mereka yang berbicara terlalu sedikit. Mengizinkan cara yang bijaksana dan dapat diakses untuk menambahkan dan memanipulasi konten ke tugas kolaboratif yang sedang berlangsung di permukaan yang dapat dibagikan mungkin menjadi lebih efektif dalam mendorong partisipasi yang lebih besar dari orang-orang yang biasanya merasa kesulitan atau yang hanya tidak dapat berkontribusi secara verbal untuk pengaturan kelompok. Nah, pada gambar ini merupakan tampilan dari Sakoko atau Sakoko kantor virtual. Sakoko adalah platform kantor online yang menjembatani kesenjangan antara pekerjaan jarak jauh dan kerja bersama. Ini menggunakan metafora spasial denah kantor untuk menunjukkan di mana orang berada, siapa yang sedang rapat, dan siapa yang mengobrol dengan siapa. Nah, pandangan luas dari kantor online tim memberikan wawasan sekilas kepada semua orang tentang ketersediaan rekan satu tim dan apa yang terjadi secara organisasi. Sakoko juga memberikan rasa kehadiran dan gerakan virtual yang Anda dapatkan di kantor fisik. Siapapun dapat masuk ke setiap ruangan ini, lalu dapat menyalakan mikrofon dan kamera dan bertemu dengan anggota tim mereka secara langsung. Tim dapat mengerjakan proyek, mendapatkan umpan balik dari manajemen, dan berkolaborasi di kantor online mereka terlepas dari lokasi fisik. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan masa depan pekerjaan yang terdistribusi sambil tetap menyediakan kantor online terpusat untuk tim mereka. Nah, selanjutnya ada kotak pasir augmented reality atau AR. Ini telah digunakan untuk pengunjung museum untuk berinteraksi dengan landscape yang terdiri dari gunung, lembah, dan sungai. Pasirnya pun nyata, sedangkan landscape-nya virtual. Nah, ini digunakan bermain bersama di ruang yang sama. Pengunjung menggunakan kontak pasir AR
Lalu pengunjung dapat pandangan dari pasir. Sistem bereaksi dengan perubahan yang ditumpangkan berwarna digital landscape, memungkinkan bentuk kolaborasi yang kreatif dari setiap individunya yang mencoba ini. Selanjutnya ada keterlibatan sosial. Keterlibatan sosial ini mengacu pada partisipasi dalam aktivitas kelompok sosial. Pertukaran sosial di mana orang memberi atau menerima sesuatu dari orang lain. Nah, ini bersifat sukarela, tidak berbayar, dan sering altruistik, atau dalam arti berbagi dan berbuat baik untuk orang lain. Situs web sering digunakan sebagai hubungan untuk menghubungkan orang. Nah, retweet ini adalah cara ampuh untuk menghubungkan jutaan orang yang menggunakan aplikasi Twitter. Nah, ini adalah contoh retweet yang menjadi viral. Pertempuran Twitter epic antara Ellen DeGeneres dan Carter Wilkerson. Nah, ini banyak jutaan orang yang meretweet dalam hitungan jam yang mencapai 18 juta retweet. Nah, ini menghubungkan jutaan orang untuk tujuan yang menyenangkan. Banyak orang yang merasa lucu untuk bergabung dan melihat angka retweetnya ini semakin bertumbuh. Nah, lalu terdapat dilema. Bolehkah berbicara dengan orang yang sudah meninggal menggunakan chatbot? Nah, di sini ada cerita mengenai Eugenia Huida. Dan dia ini adalah seorang AI yang kehilangan seorang teman dekat dalam kecelakaan mobil yang baru berusia 20-an. Dia mengambil semua teks yang dikirim selama hidupnya dan membuat chatbot menggunakan mereka. Chatbot ini menanggapi pesan teks sehingga Eugenia dapat berbicara dengan temannya seolah-olah dia masih hidup. Nah, apakah ini cara yang menyeramkan atau menghibur untuk mengatasi kesedihan? Lalu apakah itu menghormati orang yang sudah meninggal? Baik, kita sudah sampai di ujung ringkasan. Interaksi sosial adalah pusat kehidupan kita sehari-hari. Mekanisme sosial seperti bergiliran memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan mengkoordinasikan aktivitas kita. Tetap menyadari apa yang dilakukan orang lain dan membiarkan orang lain tahu apa yang Anda lakukan adalah aspek penting dari kerjasama dan sosialisasi. Banyak sistem teknologi telah dibangun untuk mendukung telepresence, kehadiran sosial, dan co-presence. Lalu media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam cara orang tetap terhubung dan mengelola kehidupan sosial mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.